dari Rile Silalahi. Oh, ini pemirsa setia Tajam dan juga pemirsa setia Hope Channel ini. Selamat malam Tajam, selamat malam juga Pendeta Richard. Mau tanya, apakah ada perhatian khusus kepada Yusuf? Sepertinya Yusuf tidak pernah berdoa, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sepertinya Yusuf tidak pernah berdoa, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Itu pertanyaannya. Memang kalau kita mau mencari kata doa atau berdoa, dalam cerita Yusuf, mungkin kita tidak temukan kata berdoa. Dan juga dalam cerita Nuh, tidak ada juga kata berdoa contohnya. Atau dalam cerita Henok, dalam Kejadian pasal yang kelima, hanya dikatakan ia bergaul dengan Allah. Tidak ada kata berdoa, tapi ada kata bergaul dengan Allah yang menunjukkan bahwa ia dekat dengan Tuhan, dan orang yang dekat dengan Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan Yusuf? Kita lihat saja beberapa petunjuk di dalam Alkitab tentang Yusuf dan hubungannya dengan Allah. Perkataannya tentang Allah, kesaksiannya tentang Allah. Kita akan baca beberapa ayat untuk melihat tentang Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39. Andrew, kalau sudah ketemu ini ayat, tolong baca ya. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Tolong dibaca ayatnya. 39 ayat, Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kesadarannya tentang dosa ada. Lalu dia katakan, bagaimanakah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini menunjukkan bahwa Yusuf hidup seakan dia berada di depan mata Tuhan, berada di hadirat Allah. Dimanapun saja dia berada, dia tahu dia ada di hadapan hadirat Allah. Allah selalu melihatnya. Dan itulah sebabnya dia katakan, tidak mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Apa artinya? Ini menunjukkan Yusuf mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Coba kita baca suatu cerita tentang Yusuf pada waktu ia dihadapkan dengan suatu teka-teki mimpi yang disampaikan kepadanya oleh juru minum dan juru roti yang juga dijebloskan dalam penjara yang sama dengan Yusuf. Kita coba baca di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ia mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Ia mengakui Allah sebagai sumber pengetahuan, bahkan yang bisa menyatakan sesuatu melalui mimpi, menyatakan masa depan bahkan melalui mimpi. Dan satu kali waktu dia dipanggil menghadap Firaun untuk memberikan tafsiran tentang mimpi yang diperoleh Firaun, Firaun mengatakan kepada Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-5, ayat 15, Kejadian 41 ayat 15, Firaun berkata, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Tapi Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kata-kata Yusuf ini mirip sekali
dengan kata-kata Daniel waktu ia dipanggil oleh Nebukadnezar dan ia ditanyakan oleh Nebukadnezar. Coba kita buka di dalam Daniel pasal yang kedua. Pada waktu ia dipanggil oleh Nebukadnezar, di dalam ayat yang ke-26, Daniel pasal 2, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-28, ayat 27, dikatakan oleh Daniel dalam menjawab raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi Daniel berbicara seperti Yusuf berbicara. Yusuf katakan, oh bukan aku, tidak ada yang bisa memberitahukan makna mimpi tuanku Firaun. Yusuf katakan, tetapi dia katakan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bagaimana hidup Daniel yang mengatakan hal yang sama seperti yang Yusuf katakan, bahkan dalam konteks mengartikan sebuah mimpi. Kita tahu Daniel adalah seorang yang hidup penuh dengan doa. Dengan demikian, sekalipun Yusuf tidak ada kata-kata maka berdoalah Yusuf, tetapi melihat pengakuannya dan hubungannya dengan Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yusuf dekat dengan Allah dan dia berbicara dengan Allah. Dia mau mendengarkan Allah bersabda kepadanya dan dia mau berdoa kepada Allah. Kurang lebih demikian. Masih ada lagi statement-statement lain yang Yusuf sampaikan dengan mengagungkan dan menyaksikan tentang Allah. Tapi saya pikir cukup 2 atau 3 ayat-ayat tersebut untuk memberikan sedikit gambaran kepada saudara Rile Silalahi yang menanyakan pertanyaan ini. Terima kasih.